Setelah kelahiran anak pertamanya, hubungan kedua pasangan itu kian harmonis. Anak itu diberi nama Pasha. Setiap subuh, Abah selalu mengajaknya keluar dan menimang-nimangnya di depan rumah. Ia hanya memiliki sedikit waktu dengan sang anak apabila dirinya mengajar. Dan atas permintaan Nina, Abbas pun membuat sebuah ayunan. Ayunan yang sederhana yang dibuat di pohon beringin tua samping rumahnya. Nina sering duduk di ayunan sambil menggendong Pasha. Sebuah ayunan kayu dengan tali tambang yang sangat tebal, terpasang pada dahan pohon yang cukup kuat. Para tetangga dan warga sekitar pun ikut merasakan kebahagiaan mereka. Selain itu, Ranti pun sangat menyukai anak itu. Ia jadi semakin betah berada di rumah Nina. Biasanya, ia pulang setelah sebelum maghrib. Kini, Ranti bisa pulang setelah Isya, saking asyiknya bermain dengan Pasha. Kadang, bayi itu menangis, membuat Ranti semakin gemas. Kemudian Nina akan mengambilnya dan memberinya ASI. "Nak, Bibi pulang dulu ya," kata Ranti sambil memainkan tangan mungil Pasha. Bayi polos itu menatap Ranti sambil mengemut dot di mulutnya. "Ya Bibi," kata Nina mewakili anaknya. Saat itu sudah malam sekitar pukul 8. Ranti baru hendak pulang ke rumahnya. Sayangnya, sang suami tidak bisa menjemput karena pekerjaannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Ranti menerima tawaran Abbas untuk mengantarnya pulang. Sehingga Abbas tak merasa bersalah membiarkan wanita pulang sendiri. Ranti naik di jok belakang motor Abbas dengan posisi miring ke samping. Di depan, tangan Abbas siap untuk memacu motornya. Suara mesin sudah terdengar menyala. Ranti menatap Nina yang berdiri di depan rumah sambil menggendong Pasha. "Aku pulang dulu ya Nin," ucapnya dengan pamit. Nina pun mengangguk. "Ya hati-hati," balasnya. "Tunggu sebentar ya," kata Abbas sambil tersenyum. "Iya," sahut Nina. Motor Abbas lalu mulai berjalan. Lampu depannya menerangi jalan sekitar yang diselimuti kegelapan malam. Remang-remang orange lampu jalan tak mampu menerangi hingga ke sudut jalan. Di langit sana, rembulan malu-malu mengintip dari balik awan gelap, sehingga cahayanya sedikit meredup. "Masuk yuk," kata Nina sambil berjalan membawa Pasha dalam gendongannya. Ia masuk kemudian menutup pintu rumahnya. Cik, cik, cik. Belum sempat pintu tertutup, tiba-tiba terdengar suara anak ayam dari beranda rumahnya. Suara anak ayam itu samar-samar dan kurang jelas. Tapi Nina sendiri yakin dengan suara itu. Karena penasaran, dirinya pun berjalan beberapa meter keluar rumah. Kemudian berdiri membelakangi pintu yang ada. Dan ia pun membiarkannya terbuka. Tanpa Nina sadari, ketika dirinya tengah membelakangi pintu, sesosok perempuan bergaun putih serta rambut panjang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Panjang rambutnya sampai sepinggang dan gaun putih itu kotor dengan tanah basah. Ketika Nina berbalik badan, sosok itu sudah masuk ke rumahnya dan tak terlihat lagi. Karena suara anak ayam itu sudah berhenti, Nina pun berjalan masuk ke dalam rumah. Nina pun kemudian menutup pintu dan lanjut menuju kamar. Sekilas, aroma bunga melati kembali tercium di dalam rumahnya. Tetapi Nina mengabaikannya. Ia membaringkan Pasha di kasur, lalu menyemprotkan pengharum ruangan sehingga ruangan melati, aroma melati itu berganti menjadi wangi jeruk lemon. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Ketukan itu terus terdengar tanpa henti, sehingga Nina pun buru-buru berlari kecil ke arah pintu. Pintu pun dibukanya, dan
tampak sang suami berdiri di sana. "Oh, udah pulang ya?" kata Nina. "Kirain siapa?" tambahnya. "Iya, hehe." Setelah dibukakan pintu, Abbas langsung buru-buru berjalan menuju kamar mandi. Nina pun memperhatikannya, lalu kemudian menutup pintu. "Kebelet ya?" gumamnya yang lantas berjalan sambil menuju kamar. Belum sampai dirinya masuk ke kamar, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Saat ia menoleh ke jendela depan, sebuah cahaya lampu motor menerangi dan sedikit masuk ke dalam. Ia sangat hafal suara motor itu. Suara motor itu adalah suara motor milik suaminya. Loh, Nina mulai bingung. Suara langkah kaki terdengar. Lalu pintunya diketuk beberapa kali. "Sayang, aku pulang," teriak Abbas dari luar meminta dibukakan pintu. Kalau Abbas baru pulang sekarang, terus yang tadi itu siapa? Nina mulai ketakutan. Wajahnya berkeringat, tangannya gemetaran. Pelan-pelan ia melangkah mendekat menuju pintu. Tapi tiba-tiba sosok Abbas yang lain keluar dari kamar mandi. Nina pun menoleh ke belakang. Ia semakin takut. Ada dua sosok Abbas di rumahnya. "Nina, jangan buka pintunya. Aku Abbas yang asli," kata Abbas yang baru saja keluar dari toilet. "Sayang, bukain dong." Abbas di depan pintu kembali berteriak. Ia semakin kebingungan. Nafasnya terengah-engah dengan mata yang berkaca-kaca. "Jangan Nina, jangan buka," tegas Abbas. Mana Abbas yang asli? Wajah Nina mulai pucat. Ia celingak-celinguk ketakutan. Gagang pintu bergerak, kemudian pintu dibuka dari luar. Oh, nggak dikunci ternyata. Entah itu Abbas asli atau bukan. Ia kemudian lalu masuk ke dalam dan tersenyum kepada sang istri. Tangannya memegang sebuah bingkisan berisi makanan. "Lain kali dikunci ya, bahaya tahu," kata Abbas. Kamu?" Nina yang masih bingung kemudian menoleh ke belakang. Dan ternyata Abbas yang tadi keluar dari kamar mandi sudah menghilang entah kemana. Nina terkejut bukan main. Dirinya serentak menjadi lemas. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia lalu berjalan sempoyongan dan langsung duduk di sofa untuk menenangkan dirinya. "Kamu kenapa?" Abbas menghampiri istrinya yang terlihat aneh. Ia duduk di samping Nina dan sambil menatap wajahnya. Nina menggeleng. "Enggak apa-apa," jawabnya dengan singkat. "Ya udah, kita makan ya. Ini aku udah beli makanan." Abbas lalu berdiri dan berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sementara Nina masih ketakutan, dengan wajah pucat, ia berjalan kembali ke kamar. Anaknya Pasha tampak nyaman di kasur sambil memainkan tangannya. Nina pun langsung membuka laci di salah satu meja. Dari laci itu ia mengeluarkan gunting kecil yang pernah diberikan oleh kakek Adi. Kini ia paham kenapa pria tua itu memberikan gunting kecil ini. Ia tatap gunting itu dekat dan tanpa sadar. Dirinya hanyut dalam lamunan. "Sayang," teriak Abbas dari meja makan. "Iya," sahut Nina. Kemudian ia letakkan gunting itu di bawah bantal tidurnya. "Sayang, Mama tinggal sebentar ya." "Sayang, Mama tinggal sebentar ya," ucap Nina sambil mengelus kepala Pasha. Baru setelah ia berjalan cepat menuju meja makan untuk menyusul sang suami. Pasha terdiam, tidak rewel dan tidak banyak merengek. Sambil berbaring, mata bayi laki-laki itu pun menatap lurus ke depan. Ke arah lemari kayu, tempat di mana sesosok kuntilanak tengah duduk di atasnya sambil menatap Pasha dengan kedua pupil matanya yang kecil. Serta gigi-gigi runcing keluar dari mulutnya yang menyeringai dengan lebar. Keesokan harinya, sekitar selesai azan zuhur, sebuah mobil keluarga berjalan masuk di jalan desa.
lalu berbelok ke arah sebuah jalan setapak yang ukurannya pas-pasan untuk satu buah kendaraan roda 4. Para warga sekitar melihat mobil itu melewati depan rumahnya. Beberapa membantu agar mobil tersebut bisa berjalan dengan lancar. Beberapa meter di depan, mobil itu berbelok arah ke sebuah halaman rumah. Tepatnya di rumah Abbas dan Nina. Keduanya sudah berdiri di beranda sambil tersenyum memandangi tamu mereka. Setelah mobil berhenti, keluar seorang pria yang usianya lebih muda dari Abbas. Pria dengan setelan kemeja biru dan celana hitam, rambutnya tersisir rapi ke belakang dan jam tangan mahal terpasang di tangannya. Ia adalah Rio, adik dari Abbas. Keluar juga seorang wanita yang merupakan istri Rio. Wanita berjilbab biru muda dan baju terusan berwarna senada itu bernama Rina. Tangannya menggendong bayi laki-laki berusia 4 bulan yang mereka beri nama Niko. Di sampingnya keluar juga Diva, anak perempuan usia 5 tahun yang merupakan anak sulung Rio dan Nina. "Assalamualaikum," sapa Rio beserta keluarganya. "Waalaikumsalam," jawab Abbas dengan sopan. Kemudian Rio pun mencium tangan kakaknya itu, kemudian berpelukan sesaat. Begitu juga dengan Rina dan kedua anaknya. Nina juga tersenyum ramah kepada tamunya. "Maaf, kita baru jenguk nih, baru sempat. Tadinya mau diundur, tapi Rina maksa buat berangkat sekarang. Habisnya penasaran sih sama anak kamu, Mas," kata Rio sambil tersenyum lebar. Abbas pun mengangguk. "Alhamdulillah ya, masih ada sempat buat ketemu jauh-jauh dari kota," ucap Abbas. Abbas dan kedua adiknya itu duduk di kursi beranda untuk berbincang-bincang. Abbas menanyakan soal kabar keluarganya di kota, sekaligus bercerita mengenai kehidupannya di desa ini. Rio dan Rina menyimaknya dengan serius, sambil sesekali Rina menenangkan bayinya yang menangis. "Shh, jangan nangis ya sayang," ucap Rina menenangkan Niko yang mulai rewel. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Ranti berjalan keluar dari rumah. Sontak mereka bertiga langsung menoleh. "Mbak, mau kemana?" tanya Abbas. Ranti lantas berhenti. Tanpa menoleh, ia langsung menjawab, "Mau pulang," jawabnya dengan begitu singkat dan datar. Kemudian lanjut berjalan pergi meninggalkan rumah mereka tanpa alasan yang jelas. "Siapa, Mas?" tanya Rio. "Dia Ranti, istri kepala desa," jawab Abbas. "Oh, pakaiannya kok kayak sinden gitu ya?" kata Rio. "Iya, penampilan dia selalu begitu," balas Abbas. Abbas memperhatikan perempuan berkebaya itu pergi. Dalam hatinya ia tampak bingung. Tak biasanya Ranti tiba-tiba pulang seperti itu. Ia merasa ada yang aneh dengannya. Ekspresinya juga sangat datar dan cenderung jutek. Apa ada yang salah ya? Batinnya dalam hati. Abbas dan Rio menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol di beranda rumah. Sedangkan Nina mendapat teman baru yaitu Rina. Rina, adik iparnya. Keduanya sama-sama sibuk dengan bayi mereka masing-masing. Rina yang lebih berpengalaman memberitahu Nina soal merawat bayi. Sampai akhirnya malam pun tiba. Kian larut hingga mata pun mengantuk rasanya. Apalagi setelah perjalanan yang mereka tempuh dari pagi buta untuk sampai ke rumah Abbas. Sang tuan rumah pun langsung menggelar kasur di lantai ruang tengah untuk tidur Rio dan anak-anaknya. Alih-alih bisa tidur, mereka justru terjaga hingga tengah malam. Sejak maghrib tadi, Niko terus menangis tanpa henti. Sudah diberi ASI, DOT, sampai susu. Tetap saja bayi itu terus menangis meraung-raung. Rio dan Nina kebingungan melihat anak mereka itu. Tak biasanya Niko menangis sampai selama ini. "Kenapa ya, Mas?" tanya Rina. "Gak tahu, apa dia sakit ya?" Rio berbalik bertanya. Rina menyentuh dahi anaknya. "Enggak kok, gak panas," jawabnya. Suara tangisan bayi itu juga membuat Nina terbangun dari tidurnya. Baru 2 jam ia memejamkan mata, kini dirinya bangkit dari kasur dan berjalan keluar. Wajahnya sedikit cemas
dengan keadaan Niko. Belum diam juga, Rin, tanya Nina sambil keluar dan menutup pintu kamarnya kembali. Belum, jawab Nina sambil menimang-nimang Niko yang terus menangis. Maaf ya kak, jadi ganggu tidurnya, ucapnya menambahkan keadaan. Nina lalu berjongkok di depan Rina melihat bayi itu dari dekat. Mungkin di sini dingin, kamu sama Niko pindah kamar aja ya, sama aku dan Pasha. Nanti biar Abbas tidur di luar. Nina langsung berdiri dan berjalan ke kamar. Suaminya ia bangunkan, lalu keduanya kembali keluar dari kamar. Maaf ngerepotin ya, kata Rina sambil berdiri menggendong Niko. Gak apa-apa, ayo Diva ikut ke kamar aja, ajak Nina. Setelah pindah ke kamar Nina, tiba-tiba saja Niko berhenti menangis. Kini bayi itu sudah tenang dan diam. Akan tetapi, matanya terus melihat ke arah lemari kayu di sudut ruangan. Entah apa yang bayi itu lihat di sana. Matanya seakan ditarik untuk terus menatap ke arah itu. Sayangnya, Nina dan Rina tak menyadari hal ganjil ini. Mereka berbaring di tempat tidur dan akhirnya istirahat dengan tenang. Termasuk Diva di luar. Abbas dan Rio tidur di kasur di atas lantai. Kakak beradik itu tidur dengan cepat dan pulas. Sesekali terdengar suara dengkuran. Akhirnya malam itu pun kembali tenang setelah tangisan Niko berhenti. Baru tertidur beberapa jam, Abbas kembali membuka matanya. Jam masih menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Entah bagaimana dirinya bisa tiba-tiba terbangun setelah sebelumnya tidur cukup pulas. Ia mengucak matanya dan sedikit menggeliat. Mulutnya menguap lalu ia membalikkan badan ke samping. Ia melihat ke arah Rio, ternyata Rio ikut terbangun dari tidurnya. Loh, Rio belum tidur kamu? Tanya Abbas dengan wajah mengantuk. Shh. Rio menempelkan jari telunjuknya ke bibir, menyuruh Abbas untuk tetap diam. Diam, jangan berisik, bisik Rio. Wajahnya tampak pucat dan berkeringat. Saat itu Abbas tersadar ada yang tidak beres dengan Rio. Kenapa? Tanya Abbas. Coba deh mas dengar, bisik Rio kembali. Dengar apa? Abbas pun menjadi bingung. Coba pasang telinga baik-baik, ujar Rio. Keduanya lalu terdiam, saling berbaring miring dan berhadapan. Matanya saling bertatapan dengan ekspresi serius. Abbas memasang telinganya baik-baik, mencoba mendengar suara yang dimaksud oleh Rio. Awalnya ia tak mendengar apa-apa. Namun beberapa detik kemudian barulah ia mendengar sesuatu. Iya, aku dengar, kata Abbas. Rio pun semakin ketakutan. Suara itu adalah suara tangisan perempuan yang entah dari mana asalnya. Tangisan yang sedih dan terisak-isak. Perempuan mana yang menangis malam-malam begini? Suaranya terdengar samar-samar. Ich, ich, ich. Suaranya jauh, Rio, kata Abbas. Rio menelan ludah. Mas, katanya kalau suaranya terdengar jauh, itu artinya dia dekat. Bisik Rio memperingati. Hah? Maksudnya? Ternyata Abbas masih tidak mengerti. Mereka sudah tak sabar. Rio langsung berbicara belak-belakan. Itu suara kuntilanak mas, katanya. Astagfirullah. Jangan sembarangan kamu. Abbas kaget mendengar perkataan adiknya. Udah tidur aja, jangan didengerin. Baca doa dalam hati. Abbas lalu memejamkan kedua matanya kembali. Begitu juga dengan Rio. Keduanya sama-sama berusaha untuk tidur. Tapi sekuat apapun mereka berusaha, tetap tidak bisa. Suara tangisan itu terus terdengar. Saat menutup mata, suara itu justru semakin mengiang-ngiang. Ich, ich, ich. Sampai akhirnya Abbas kembali membuka mata. Rio, mungkin kamu ngawur. Bisa aja itu suara perempuan beneran loh, kata Abbas. Kamu yang ngawur mas, mana ada malam-malam gini perempuan nangis. Di desa gini lagi, balas Rio. Coba kita cek yuk, ajak Abbas. Udah gila kamu mas, gak mau ah, tolak Rio dengan tegas. Abbas lalu bangkit dari kasur,
dan duduk di pinggiran. Wajahnya yang masih mengantuk, rambutnya sedikit berantakan. Suara tangisan itu juga masih terdengar. Mata Abbas melihat ke sana sini, mencari di mana sumber suara itu. "Mas, jangan aneh-aneh mas, udah tidur aja," kata Rio dengan ketakutan. Abbas menoleh. "Mana bisa tidur aku, ini suaranya jauh kayak samar gitu, tapi ganggu," jawab Abbas. "Udah kamu di sini aja, aku cek keluar." Abbas pun langsung berdiri dan berjalan keluar. "Mas," panggil Rio, berharap kakaknya itu mengurungkan niatnya. Tapi Abbas dengan percaya diri terus berjalan tanpa rasa takut. Duh, ada-ada aja. Karena takut ditinggal sendiri di ruangan tengah, Rio akhirnya memutuskan untuk ikut. Abbas pun membuka pintu, memegang gagang pintu dan menariknya ke dalam. Pintu itu pun terbuka. Hawa dingin angin malam menerpa mereka. Suara tangis itu masih terdengar. Namun tidak ada siapa-siapa di luar sana. Suasana hening, sepi dan sedikit mencekam. Mereka melangkah keluar. Abbas berada di depan. Ia lalu melihat ke segala arah. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan orang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali kucing lewat di depan rumah. "Gak ada siapa-siapa," kata Abbas. "Udah aku bilang mas, kuntilanak itu," sahut Rio. "Ich, ich, ich." "Mas, udah ayo masuk," ajak Rio. Tapi Abbas tak bergeming. Ia masih melihat ke sekitar. Ia sadar ada yang aneh. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Ich, ich, ich. Mendengar suara tangisan itu berubah menjadi suara tawa perempuan melengking menusuk telinga. Mendadak angin-angin berhembus kencang menerbangkan dedaunan di pohon beringin yang lebat dan seluruh tubuh mereka pun merinding. Rio semakin ketakutan. Dugaannya kini benar. "Masuk mas." Rio langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Sedang Abbas menoleh ke asal suara, yaitu di atas atap rumahnya. Tidak lama sebuah kain putih terbang dari atap lalu hinggap di pohon beringin. Kain putih itu berubah menjadi sosok perempuan pucat berambut gimbal berantakan. Matanya merah dan mulutnya menyeringat lebar sampai ke telinga. Perempuan menyeramkan itu berdiri di atas pohon sambil menatap Abbas. "Cari aku ya mas." Melihat itu, Abbas buru-buru berlari masuk ke dalam rumah, menutup dan mengunci pintu. Sosok kuntilanak itu terus tertawa di luar. Abbas berjalan cepat ke kasur. Rio sudah meringkuk di sana, memejamkan matanya sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Abbas pun langsung bergabung bersamanya dan ikut memejamkan mata. Mereka berdua tidak berbicara apa-apa sampai akhirnya bisa tertidur dengan sendirinya. Dan teror malam itu pun berakhir.